Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Firdaus dan istri saya Nurul Fitriani. Kami adalah orang tua dari Ananda Atayaska Elko Firdaus. Ya, anak kami Atayaska Elko Firdaus atau yang akrab kami sapa Aska, kini tengah duduk di level TKB dan tahun ini merupakan tahun ketiga anak kami bersekolah di generasi Ahad High School. Dan pada kesempatan ini kami ingin berbagi sedikit cerita dan pengalaman kami sebagai orang tua terkait dengan bagaimana sejauh ini perkembangan anak kami dalam bersekolah di generasi Ahad High School ini. Ya, berbicara mengenai perkembangan Aska selama bersekolah di generasi Ahad High School, mungkin sedikit saya bercerita mengenai latar belakang mengapa kami memilih generasi Ahad High School sebagai sekolah Aska. Berawal dari prinsip kami sebagai orang tua, menurut kami, pendidikan dari rumah sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter seorang anak. Dalam mendidik Aska, kami adalah karakter orang tua yang sangat mengutamakan ilmu agama, berpikir terbuka, menjunjung tinggi sopan santun, dan bersikap pribadi yang berani dan mandiri. Betul. Dan karakter serta prinsip-prinsip dasar yang telah kami tanamkan ke dalam diri anak kami sejak dini, kemudian ketika anak kami memasuki usia sekolah, memunculkan tantangan tersendiri bagi kami sebagai orang tua, khususnya dalam hal pencarian dan penentuan kira-kira sekolah mana yang dalam tanda kutip cocok untuk anak kami dan sekiranya bisa terus menggali dan mengembangkan potensi dalam diri anak kami sesuai dengan karakter serta prinsip-prinsip dasar yang telah kami tanamkan sejak di rumah. Karena memang proses pencarian dan penentuan sekolah ini bagi kami pribadi bukanlah satu hal yang sederhana seperti itu. Nah, dari beberapa sekolah yang telah kami survei dari awal, kami tertarik dengan generasi Ahad yang membawa 4 pilarnya sebagai dasar dalam mendidik siswa-siswanya. Menurut kami, 4 pilar tersebut yaitu spiritual, think global, act lokal, dan be an entrepreneur sangat cocok dan sesuai dengan apa yang kami harapkan dalam pendidikan dan perkembangan kelanjutan karakter Aska di luar rumah, yaitu sekolah. Dan akhirnya bismillah kami memutuskan untuk menyekolahkan Aska di generasi Ahad High School. Iya, dan jika kami mencoba flashback kembali ke belakang di hari pertama anak kami bersekolah di generasi Ahad High School ini, hari tersebut kemudian menjadi salah satu hari yang tidak bisa kami lupakan dalam hidup kami. Kami berpikir bahwa saat itu Aska yang masih berusia sekitar 3,5 tahun sepertinya belum akan siap untuk bertemu dengan orang-orang baru di tengah keramaian dan juga bermain dengan orang-orang lain selain kami orang tuanya. Namun ternyata kenyataannya sangat bertolak belakang dengan apa yang kami khawatirkan pada saat itu. Ketika kami datang ke sekolah, Aska disambut oleh para guru yang sangat ramah dan bisa langsung mengambil hatinya pada hari itu juga. Dan poin tersebut menjadi hal penting bagi kami sebagai orang tua dan sekaligus menjadi penilaian awal kami terhadap sekolah ini. Dan dalam hati kami yakin bahwa anak kami insya Allah berada di lingkungan yang penuh kasih sayang. Ya, jadi Kak Aska itu adalah karakter anak yang jujur dalam berekspresi. Tadi bundanya bilang bahwa sekolah ini penuh kasih sayang. Jadi saya teringat pada suatu pagi ketika saya akan mengantarkan Aska ke sekolah, Aska memetik bunga di halaman dan mengatakan bahwa ini bunga untuk Miss. Kasih sayang seorang anak yang diberikan kepada orang lain itu tidak bisa dipaksakan. Hal ini meyakinkan kami bahwa guru, Miss yang mendidik, membimbing, dan mengajari Aska di sekolah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada Aska. Betul. Dan dalam hal evaluasi dan juga memantau perkembangan anak kami selama di sekolah, kami khususnya saya selalu berusaha untuk berdiskusi dengan para guru khususnya wali kelas Aska yang biasanya saya lakukan setiap 2 ataupun 3 bulan sekali. Baik itu saya lakukan dengan bertemu bertatap muka secara langsung dengan wali kelasnya ataupun lewat sambungan telepon dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sejauh ini sejak Aska di level playgroup, TKA dan sekarang TKB, wali kelasnya sangat kooperatif dan juga bersedia untuk berbagi cerita dengan kami terkait dengan perkembangan anak kami, dan baik itu tentang hal-hal baru yang dikuasainya selama di sekolah dan terlebih lagi terkait dengan kesulitan ataupun kendala yang dialaminya selama di sekolah. Dan memang
diskusi ataupun sharing khususnya terkait dengan kesulitan ataupun kendala inilah yang sangat kami harapkan sehingga kami bisa mengoptimalkan peran dan andil kami sebagai orang tua dalam mendidik anak kami di rumah. Dan memang kami menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan dan juga perkembangan anak kami bukanlah sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Kami sebagai orang tua juga bertanggung jawab di dalamnya. Dan oleh sebab itu kami bagaimanapun caranya harus dapat terus berusaha untuk bisa bersinergi dengan para guru-guru anak kami di sekolah demi mengoptimalkan pendidikan dan perkembangan anak kami. Iya, betul sekali. Jadi menurut kami, generasi Ahat iSchool itu tidak hanya mengutamakan hard skill, tetapi juga soft skill juga. Terbukti dari perkembangan Aska dari awal sampai sekarang memiliki perkembangan soft skill yang sangat signifikan dan sangat bagus. Hal tersebut terbukti dari perkembangan komunikasi Aska dan cara berpikir Aska. Aska saat ini sangat kritis, mampu mengutarakan pendapatnya, dan juga sangat suka bercerita. Aska sangat suka bercerita tentang apa saja yang dilakukannya di sekolah, bermain apa saja, bercerita tentang teman-temannya, bercerita tentang missnya, dan sangat bangga ketika bercerita menjadi seorang imam sholat. Dan yang paling saya kagumi adalah Aska selalu antusias untuk berangkat ke sekolah setiap paginya, karena dia selalu mengatakan kepada kami, di sekolah Aska tidak belajar, di sekolah Aska bermain dengan Miss yang punya banyak ide permainan yang menarik. Seperti Betul. itu. Dan memang memasuki tahun ketiga anak kami bersekolah di generasi Ahat iSchool ini, kami alhamdulillah merasakan perkembangan yang sangat pesat dalam diri anak kami seperti yang sudah disampaikan oleh ayahnya barusan. Dan kami merasa sepertinya anak bayi yang kemarin masih kami timang-timang, masih hanya menangis dan menangis saja, kini alhamdulillah telah tumbuh menjadi anak soleh yang mandiri, yang pemberani, percaya diri, dan bahkan sekarang sudah bisa kami ajak diskusi walaupun itu hanya mengenai hal-hal kecil tentang dirinya sendiri. Dan Aska bahkan selalu mengingatkan kami di rumah untuk rajin sholat duha, kemudian mengamalkan doa-doa serta hadis-hadis yang sudah didapatkan yang diajarkan oleh guru-gurunya selama di sekolah. Dan kami yakin insya Allah mudah-mudahan Aska bisa terus menjadi pengingat bagi kami sebagai orang tuanya yang masih banyak kurangnya. Dan dari lubuk hati kami yang terdalam, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh guru dan staf generasi Ahat iSchool atas segala kesabarannya, kasih sayangnya, dan juga dedikasinya dalam membimbing dan mendidik anak kami Yatay Aska Elko Firdaus, sehingga insya Allah Aska akan menjadi anak yang sangat kami banggakan. Sekian cerita singkat dari kami, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi siapapun yang mendengar dan menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nadia itu tiba-tiba aja bisa nyeletuk, loh bunda, ayah, ayo kan gini, kata Miss kan di sekolah kita harus seperti ini. Oh iya, nah maaf ya, iya, ayo. Saya memang sangat-sangat sensitif kalau masalah guru-guru begini, karena orang tua saya juga guru soalnya. Yang penting gak boleh ada suara sih. Sini Miss Dewi-nya yang nangis. Insya Allah mudah-mudahan ya, bunda ya. Ya, karena emang itu sih yang jujur dari perasaan kami sih, ucapan terima kasih. Karena memang Aska bukan ini karena testimoni atau seperti apa, karena memang itu yang kami rasakan. Betul. Aska itu anak kami yang satu-satunya dan memang sangat mandiri, sangat bisa berbeda dengan yang kami lihat dari anak pertama yang harus manja dan sebagainya. Gitu. Aska itu memang menurut kami itu udah sangat dewasa banget. Apalagi selalu ingatin saya sebelum berangkat kerja harus sholat duha, harus ngabsenin, harus bangun dia sholat subuh. Jadi biasanya tuh Aska tuh bangun malam tidurnya, jam 11, jam 12 gitu. Karena dia terlalu larut, karena saya nggak bangun dia subuh. Kasian rasanya kadang, tapi dianya malah marah nih. Marah-marah ketika Udah dibangunin jam 6. Udah. Ayah ini udah jam 6, kenapa baru dibangunin? Karena kan biasanya kita sholat jamaah seperti itu.